Indonesia role model ASEAN dari naturalisasi ke panggung Asia. Kalau bicara soal sepak bola ASEAN, dulu Indonesia bukanlah yang terdepan. Kita pernah jadi tuan rumah SEA Games, bikin stadion megah, bahkan punya fanbase fanatik. Tapi kalau urusan prestasi, masih banyak cerita pahit. Namun satu langkah besar yang kini bikin kita menyalip negara-negara lain adalah keberanian naturalisasi. Singapura adalah negara ASEAN pertama yang serius soal naturalisasi. Tahun 90-an hingga awal 2000-an mereka mendominasi Piala Tiger berkat pemain naturalisasi seperti Agu Kashmir, Daniel Bennett, dan Bah Mamadou. Waktu itu negara lain iri melihat keberhasilan mereka. Tapi sekarang strategi itu mandek, regenerasi gagal dan sepak bola mereka jalan di tempat. Sebuah pelajaran, naturalisasi tanpa sistem jangka panjang hasilnya cuma sementara. Filipina sempat membuat kejutan. Dengan deretan pemain keturunan Eropa seperti Young Husband bersaudara, mereka pernah tembus semifinal AFF. Namun, prestasi berhenti di situ. Sampai hari ini mereka belum pernah juara. Lolos ke Piala Asia pun masih terseok-seok. Punya pemain bagus saja tidak cukup tanpa sistem dan kompetisi yang sehat. Indonesia mulai lebih awal dari Malaysia, bahkan bisa dibilang negara pertama yang serius membangun naturalisasi modern. Nama-nama seperti Christian Gonzalez, Victor Igbonivo, Pio Paulin, dan Sergio Vandex menjadi pionir dan eksperimen panjang sepak bola nasional. Ada yang sukses, ada yang tidak, tapi semua itu adalah pondasi. Kemudian muncul pemain keturunan Indonesia dari luar negeri, mulai dari Tony Kusel, Joy Suk, hingga nama-nama besar memberi pengaruh, Stefano Lillipali, dan Mark Klok. Malaysia baru mengangkat tema naturalisasi sejak kemunculan Mamadou Soumaré, lanjut ke Linidon Kraniski, Dion Kool, dan yang terbaru, Hector Hevel, John Irasabal, dan beberapa pemain diaspora yang sedang diproses. Tapi, satu hal yang jelas, semua itu terjadi setelah mereka melihat kesuksesan Indonesia. Bahkan pelatih Malaysia mengaku strategi mereka mulai meniru langkah PSSI. Puncak dari semua itu ada di era Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Naturalisasi di Indonesia bukan lagi sekedar formalitas, tapi telah menjadi strategi nasional, dijalankan dengan perencanaan matang dan target jangka panjang. Kita bisa lihat gelombang besar pemain diaspora yang kini memperkuat Garuda. Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jody Amos, Sandy Walsh, Tom Hai, J.I.Z., Nathan Choaon, Calvin Verdong, hingga Justin Hubner. Dan deretan nama potensial lain seperti Kevin Dick, Joe Pelopesi, Max Hilgers, Dian James, Oli Romani, hingga Audi Rumulyadi. Dan PSSI belum berhenti. Mereka masih terus memburu pemain berdarah Indonesia yang lebih mentereng untuk memperkuat skuad Garuda di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Mereka bukan hanya sekedar punya garis keturunan, tapi juga bermain di level tertinggi dan datang dengan satu tujuan, membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Semua ini bukan proyek instan, ini adalah hasil dari scouting yang serius, proses hukum yang rapi, dan kemampuan politik yang jelas dari federasi. Erick Thohir tak cuma ingin timnas jadi kuat di lapangan, tapi juga ingin membangun ekosistem sepak bola yang profesional dan berkelanjutan. Dan hasilnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, mengalahkan Vietnam 2 kali, dan bikin Thailand panas dingin. Ketua Federasi Thailand, Madam Pang, bahkan terang-terangan bilang, kami iri dengan langkah PSSI di bawah Erick Thohir. Langkah Indonesia juga menarik perhatian dunia. Kita berhasil datangkan Argentina, sang juara dunia, ke GBK. Bukan laga iseng, tapi pertunjukan yang disorot media global. Dan ini menular, negara tetangga mulai meniru. Malaysia kini agresif merekrut pemain diaspora mereka dan baru saja membantai Vietnam 4-0, kemenangan terbesar mereka dalam 11 tahun. Indonesia tidak berjalan sendiri, tapi sudah jadi sparring partner sekaligus pemicu kemajuan sepak bola ASEAN. Naturalisasi bukan segalanya, tapi jika dikelola dengan benar, ia bisa jadi kendaraan menuju panggung yang lebih besar. Hari ini, Indonesia belum jadi raja Asia, tapi kita telah jadi panutan, karena kita berani berubah, berani berinvestasi, dan berani bermimpi lebih tinggi. Indonesia bukan sekedar tim yang berkembang, tapi kini jadi role model untuk sepak bola Asia Tenggara.